game yang kedua. Oke, Momochan kalau itu maumu, let's go kita menuju ke arah game yang kedua. Ingat. Coach Aldo, Bigetron Alpha, Rajemen, dan Paulo. Ini adalah kesempatan terakhir kalian membawa game yang ketiga. Karena so far so good, kali ini belum ada 2-0 dalam MPL season yang ke-11 regular season. Itu gulanya, jangan diisep, terlalu batuk. Oh. Oke, kesempatan terakhir untuk seluruh pelatih dan analis dari Bigetron Alpha kali ini untuk membuktikan setidaknya mereka masih bisa untuk nahan 1 poin terlebih dahulu. Dan ngebuang ke arah Valentina bersama dengan Kaja masih menjadi prioritas untuk tim RRQ. Sejauh ini, Glue apakah akan dilepas oleh Bigetron? Justru Glue-nya yang ditutup sama RRQ. Apakah akan melepas Faramis? Mereka akan mencoba untuk mengadu if sih. If dan Lihat Faramis. if-nya. If Faramis. Kayaknya memilih menutup menuju ke arah if. Keputusan yang TEPAT. Wise sih, itu bijak banget. Daripada ngelepas. Ini Wise? Iya. Gak Oh My Venus? Bukan. Salah. Maksudnya bahasa Inggris. Oh sorry. Ganteng. Let's go. Jadi ngelepas ke arah Faramis dan juga Fredrin. Yang terbuka dengan lebar kali ini. Apakah akan menjadi prioritas dari RRQ untuk meng-pick ke arah seorang Faramis terlebih dahulu? Karena Valentina memang sudah ditutup. Jadi kalau memang mereka nge-pick ke arah Faramis, Bigetron mereka tidak punya kesempatan untuk mengambil ke arah Valentina yang biasanya nge-copy ke arah ke altar dari seorang Faramis. Tapi Fredrin yang akan menjadi prioritas untuk RRQ. Salah satu hero yang kita tahu memiliki sisi yang begitu banyak. Dari Appreciate Ward, dari Energy Eruption, dan bahkan dari Brave Assault seorang Fredrin. Ini bisa menjadi garda terdepan yang kuat banget untuk RRQ. Sehingga bakal memberikan space yang cukup banyak untuk seorang Skylar dan bahkan damage dealer utama lainnya yaitu terkadang-kadang ini Clay yang selalu menjadi MVP untuk RRQ. Tapi melihat adanya posisi dari Faramis yang terbuka ini bisa menjadi salah satu hal yang mencolok loh. Kalau mereka Pedang bermata dua apa? Enggak, mereka bisa bermain front to back enaknya. Untuk Bigetron. Iya, ambil gold lane-nya, ambil ke arah Faramis, mainkan tipikal nanti koordinasi antara gold lane, Faramis, dan jungler. Tapi kalau melihat dari 2 pick yang dilakukan oleh tim dari Bigetron Alpha, mereka ingin bermain barbarian ini. Agresif dibalas agresif. Mereka mau bawain combo yang sama dari RRQ di game pertama. Betul. Dengan adanya high ground hero yang sudah diamankan oleh Bigetron, mereka nggak melepas juga ke tangan seorang Clay. Namun siapa yang akan dimainkan oleh seorang Clay kali ini? Masih ada Xavier untuk dari sisi high ground ya. Tapi apakah Kadita juga bisa jadi prioritas untuk RRQ? Melihat posisi seperti ini sih mereka coba harus menyelamatkan romernya terlebih dahulu ya. Itu dia Kadita. Ya, menyelamatkan romernya terlebih dahulu sih. Kalau enggak berbahaya bisa. Oke. Kenapa aku bisa bilang berbahaya? Karena secara tidak langsung ini bisa menjadi pedang bermata dua. Iya. Kalau dia tidak mengamankan flex pick Kadita ini kan masih kita belum tahu. Mostly di arah romer. Iya. Mostly. Tapi Tapi bisa di arah mid lane. Dan bahkan kalau mau main psychology reverse-nya atau mencoba untuk berpikir seperti seorang Lemon, Iya. bisa di EXP loh. Kadita. Bisa, why not? Wow. Misalnya gini, Pinocchio pakai apa? Pakito? Pakai Grok? Grok inget minim banget dari segi magical damage. Betul. Don't forget about it. Jadi dipaksa biar bertemunya sama Kadita. No. Benedetta. Benedetta di mana menurut kamu? Jungle atau EXP? Menurut aku ya, XP. XP. Kita anggap XP. XP juga bisa catch up seorang Kadita itu. Apalagi Benedetta ya. Tapi Tinggal- lebih better daripada Grok yang ketemu sama Kadita. Ya, gimana caranya dia ngandelin Eye for an eye? Eye for an eye-nya itu udah keluar lebih dahulu. Biasa namanya juga keenglanan-englanan. Mimisan. Keenglan-englanan. England. Oke, tapi masih cukup flex tentunya dari kedua belah tim. Masuki draft pick yang kedua. Kalau misalnya nih memang Benedetta ditaruh di posisi XP untuk Firnocure. Berarti mereka masih butuh gold lane udah pasti.
Junglernya ini mau dibawa kemana? Mereka ngebuang dulu terlebih dahulu ke arah Faramis karena sesuai yang Oji bilang, ini ngebawa Lemon, siapapun yang bisa dimainkan sama Lemon, Kalau di ngomong he will make it happen. Iya maksudnya itu kalau main reverse psychology ya, maksud Iya. aku tuh seperti itu. Coba kamu berpikir seperti Lemon, Nggak bisa, sulit. nggak bisa. Nggak nyampe otak saya dong. Tapi ngebuang Martis berarti memang jungler yang bisa dibilang karena Benedetta flag stick ini cukup riskan juga kalau ngelepas Martis ke tangan seorang Max seperti tadi. Tapi ingat masih ada satu hero yang cukup powerful untuk seorang Max yaitu Pakito. Pakito. Nah ini Pakitonya apakah bisa di tangan seorang Lemon? Kalau posisi memang Kadita ini akan ditaruh posisi Romar dan Lolita terbuang begitu saja. Cukup menarik karena posisi Cloud dari RRQ host ini udah diamankan. Berarti ada kemungkinan besar dari Bigetron mereka mau mengambil salah satu hero range juga. Yang bisa ditahan mungkin. Apakah nanti akan adanya Lisa Clean atau bahkan mungkin dari hero-hero marksman yang bisa ditahan dengan adanya Guardian Bulwark dari seorang Lolita. Dari posisi kill participation ini posisi 1 dan posisi 2 ya. Dari seorang Moreno dan juga seorang Deden from Bogor. Kalau bisa kita lihat, pandangan sudah menutup ke arah seorang Kari. Berarti tandanya melihat potensial bermain front to back. 1. Kedua, mereka menutup dari seorang Martis ini membuka kesempatan untuk seorang Akai. Untuk mengadu retribution, mengadu objektif gaming, Akai ini punya keunggulan tersendiri ketika melawan seorang Fredrin. Tapi apakah ini akan didapatkan oleh tim dari Bigetron Alpha? Karena dia buka Akai sekarang, tercounter dengan Digi. Dia harus tutup dulu dan mau gak mau dia harus buka goldnya terlebih dahulu. Ambil flash picknya untuk mempertahankan junglernya nanti. Atau mungkin Goldnya dulu kamu dari menurut aku. Bigetron mereka mau ambil Atlas. Atlas lagi. Jadi posisi Benedetta jungler. Nggak bisa. Oh tapi mereka Makanya aku mau. bilang ambil goldnya dulu. Kenapa? Karena sekarang kalau dia ambil Akai di pick yang Langsung keempat. di-counter akan sama di-counter. RRQ. Sekarang RRQ tidak melihat adanya potensial terhadap Akai di tangan dari Bigetron. Tapi kalau ditarik dari atas ke bawah, ini Akai adalah salah satu hero yang bisa mengcounter 3 pick pertama dari tim RRQ Hoshi. Dan objektif gaming kemungkinan besar Max bisa mengadu dibandingkan. Dan jangan Iya. lupa, Clay menempati posisi pertama average KDA ranking pada MPL Season 10 dengan 37 games, 7,1 KDA. Betapa cepatnya responsifnya Itu- Clay dalam melakukan following up. Itu Posisi mid lane loh. dia PEKA. Peka. Yes. Betul. Dan itu yang justru menjadi kunci kemenangan dari RRQ. Tapi Lilia bersama dengan Edith. Berarti memang Edith akan dimainkan harusnya di tangan seorang Lemon. Mau main apa lagi? Enak banget ini main Hanabi. Main Hanabi, Benedetta pakai Akai junglernya. Biarkan Henki atau Ki menggunakan Grok untuk melakukan cover atau melakukan inisiator. Tapi bakal jadi pedang bermata dua kalau sampai heavy spinnya. Ini gak akan bisa ngelock ke arah pemain-pemain dari RRQ terutama Skylar. Skylar, ingat dia heavy spin kena Skylar, masih muter loh. Iya memang. Masih muter, jangan lupa. Tapi ternyata Matilda. Oke, begini posisinya, kita tarik. Berarti Gimana caranya junglernya ini akan ada di tangan dari seorang Max menggunakan Grok. Grok. Tadi aku pikir Benedettanya yang akan di posisi jungler. Aldo. Membikin pusing dengan flex pick yang dia lakukan. Tapi make sense sih karena Grok ini dibawa sama seorang Max ya berarti dia secara nggak langsung juga bakal Wall menjauhi Charge Retribution. posisi. Iya. Wall Charge Retribution, powernya. Tapi jangan lupakan, Grok gak punya escape skill mechanism. Iya itu minusnya. Itu minusnya. Dan Groknya sekarang pakai apa? Attack or defense? Iya. Apa? Kalau Grok Yang sekarang di untuk jungler. sekarang Attack, defense dong. defense ya. Harusnya Harusnya. untuk lebih sustain. Benar. Berarti dia ngandelin wall charge dan retribution.
Oke. Tapi Berarti- tergantung ya kalau dia bawanya ternyata Assassin, Oke, tapi kita bakal langsung lihat Enggak. menuju ke arah Lane of Dawn. dia bawa Demon Slayer. Dia bawa Demon Slayer dan dia bakal coba untuk menjadikan itemnya ke arah mana. Seingat aku, Grok masih dalam fase di mana semakin besar physical attack-nya, semakin besar physical defense-nya. Betul dong? Masih convert kan? Tapi minusnya dia nggak punya magical defense. Ya. Yang Jadi, benar-benar bikin dia tergantung sama magical defense. alright, kalau gini seperti biasa di mana top lane permainan dari tim RRQ kali ini benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik seperti di game sebelumnya karena ada invasi yang dilakukan oleh dari seorang Marky. Dan Marky memiliki absorb damage sendiri sekarang. Berbeda dengan game sebelumnya ya. Game Iya. sebelumnya Purify ya kalau nggak salah ya. Dan dia sekarang baunya Aegis kan? Iya, jadi dia punya absorb sendiri. Oh dia bawa Dia- flicker tadi. Oh, bawa flicker ya. Bawa flicker. Sekarang dia punya crowd control sendiri, anti crowd control sendiri. Oke, tapi di area bawah Lemon. Ya kan 1v1 dengan seorang Firnocure. Paksa dipukul mundur dengan Ash Shatter yang cukup sebenarnya buat Lemon untuk menghalau pergerakan dari Lacto Final Blow dari Firnocure. Yes, dan bahkan kita lihat kali ini di arah mid lane. Klee mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Pergerakan dari seorang Albert mencoba untuk melakukan satu buah cuttingan di arah bottom lane. Nampaknya belum berhasil. Tidak ada yang bisa terpotong. Tidak ada yang bisa diambil dari jungle lane dari Bigetron Alpha. Tapi Marky bersinar sekali nampaknya di arah top lane. Marky membuat dirinya cukup nyaman tanpa ada cover dari seorang Key. Dan bahkan pressure-nya datang dari Bigetron Alpha dengan formasi 1-3-1 kali ini. Dan objektif turtle yang harusnya masih bisa dikontes oleh teman-teman dari RRQ dan juga Bigetron. Oke, Lemon di sana menggunakan flicker untuk defensif para pemain dari Bigetron Alpha yang membuka terlebih dahulu. Ada satu buah barir yang membuat turtle-nya kembali lagi ke pit turtle. Ini kura-kura yang takut air nampaknya. Memberikan damage Firnocure di garis depan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Lagi dan lagi Albert mencoba memaksakan asuh. Ada satu buah Feather Strike. Watson dikeluarkan. Albert to cover. Tepakan. Tidak ada red appear kali ini. Lihat. Tidak ada sama sekali yang bisa dilakukan Albert. Tapi Lemon mencoba untuk mendapatkan satu poin. Lemon 1 versus 3 dan tetap berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Iya, dengan pertukaran yang harus didapatkan juga sama seorang Lemon. Karena posisi memang dia gampang banget untuk terpick off. Setidaknya dengan tidak adanya turtle yang bisa diamankan oleh RRQ, dia menumbangkan satu pemain, yaitu Moreno. Moreno, sosok yang sangat penting untuk tim Bigetron Alpha. Dan bahkan tim RRQ kali ini harus benar-benar mengantisipasi pergerakan dari seorang Moreno. Dan bahkan lihat, Bigetron ada 4 prediction dengan adanya Ranger Mas, KB, Mirko, dan Eterna. Arashi dan juga memecah menuju ke arah tim RRQ. Kita melihat di mana ada Skylar, pergerakan clear minion yang dilakukan tidak terlalu efektif. Masih meninggalkan satu buah gerobak bahkan di depan sana. Coba di dive in. Ada Key di depan sana. Marky mencoba di take down 1-1. Tidak cukup adil dan bahkan mundur ke arah belakang. Absorb damage lagi yang membuat Marky anti crowd control. Dan bahkan Albert membuat Key tidak mau menggunakan satu buah purify-nya. Oke, sementara dengan adanya keberadaan atau mungkin bisa dibilang permainan yang cukup agresif dari Bigetron Alpha. Ini benar-benar mencoba untuk nge-pressure ke arah mid lane dan juga posisi god lane-nya. Skylar harus benar-benar berhati-hati dengan adanya mungkin itu dia. Inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang Moreno kapanpun dengan Feather Ice Strike. Dan Skylar benar-benar harus peka banget, harus benar-benar fast dengan menggunakan data mirror image-nya. Wow. Lihat, gocekan maut yang dilakukan tidak berhasil menumbangkan seorang Skylar dari top lane. Membuat Rafael dikeluarkan untuk seorang Finn. Tapi di sisi sebaliknya, langsung ada Blazing Duet, fokus ke arah Marky. Dia nggak peduli pergerakan dari Skylar. Dia terlalu berani mencoba untuk melakukan satu buah tukar damage. Cukup agresif. Dan mungkin ini adalah salah satu hal yang cukup berbeda. Menuju ke arah belakang, masih ada satu absorb damage. Aegis telah dikeluarkan, anti crowd control, Finn. Bahkan coba ditumpangi dan bahkan hilang. Instant pick off didapatkan oleh seorang Moreno. Power Feather of Strike kali ini tidak bisa dimiliki oleh pemain dari tim RRQ. Watch Charge mau nggak mau dikeluarkan mundur ke arah belakang. Baik time yang dilakukan RRQ
kali ini mencoba untuk memaksakan mendapatkan satu buah turtle dan ditukar dengan satu buah top turret. Apakah berhasil atau tidak? Karena lihat Max masih memiliki power of retribution-nya, Momochan. Kita lihat di sini, mundur ke arah belakang, dan ternyata retribution ke tangan dari seorang Max. Power of retribution yang sangat baik, dan tapi lihat Skylar is coming. Blessing duet dikeluarkan, berhasil dikocek, pertukaran satu, Moreno gak bisa maksimal. Di sisi sebaliknya, Fear Nocturne bakal menjadi obat juga atas kehilangan turtle yang dimiliki tim RRQ. Iya, ketika wall charge bersama dengan retribution dari seorang Max kali ini sudah dikeluarkan dan RRQ mereka nggak berhasil untuk ngedapetin turtle ya. RRQ mereka harus paksain setidaknya untuk mendapatkan trade-nya, menumbangkan pemain-pemain dari Bigetron Alpha biar mereka nggak terlalu jauh dari perbedaan network-nya. Skylar masuk dengan Blazing Duet di posisi Blackline yang langsung mengarah ke arah seorang Moreno dan juga Marky di sini. Oke, Lemon di arah bottom lane tersiksa dengan adanya Marky. Digapai tak tersampaikan kali ini, silakan Emblem yang Momochan. Iya, membawa dengan adanya Electro Flash untuk seorang Marky akan menambahkan dealing damage dari segi basic attack tentunya dari seorang Hanabi yang bisa menambahkan movement speed dan juga untuk regen HP-nya. Jadi 1v1 dengan seorang Skylar yang bahkan ngebawa dengan ke arah seorang support ya, yaitu Avaris ini ya tentunya akan lebih pede dari seorang Marky sendiri. Apalagi bisa dibilang dengan movement spin tambahan dari seorang Skylar, tarik ulur harusnya dibawakan oleh seorang Skylar di sini. Gak boleh terlalu maksain 1v1 situation dengan seorang Marky, karena memang Marky fokusnya untuk ya udah memberikan deal damage aja dengan dia Bravery yang menambah physical attack dari seorang Hanabi. Oke, menuju ke arah belakang Finn, hanya lewat begitu saja. Rafif mencoba untuk menghindari damage dari seorang Moreno yang terlalu tepat. Dan lihat Marky, clear minion yang dilakukan, cover terhadap Marky, dan sekarang mereka cukup bergantung dengan adanya satu buah Skylar. Seseram itu Skylar harusnya untuk seorang Marky. Kenapa? Karena Skylar di late game nanti juga punya power. Iya. Walaupun Skylar harus benar-benar ngeluarin all in untuk sampai ke arah belakang. Lihat, Rising Duet for covering up. Mau nggak mau harus dia keluarkan. Iya. Apalagi dengan Purify game. Purify, WON, Skylar nggak bisa dibendung sih harusnya ke arah backline. Iya, makanya memang harus agak sedikit bersabar dari Skylar. Tapi Maxnya bakal coba dikejar lebih dahulu nih Ji. Oke, tapi lihat almost perfect turtle. Tapi Max berhasil membalikkan kembali keadaannya. Lemon tidak bisa di-cover. Membuat Lemon harus tumbang menjadi korban kedua. Lagi dan lagi. Kali ini siapa yang mendapatkan turtle? Dan Max mencuri purple buff dari seorang Albert yang tidak memiliki power of retribution. Iya, dan bahkan di area midnya bakalan coba ditembus sama pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka udah mainnya ya udah grouping 4-5 pemain. Karena mereka tahu mereka unggul dari segi network meskipun tidak terlalu berbeda jauh. Tapi dari secara team fight berlima, ini space yang dibikin dari pemain-pemain Bigetron Alpha itu cukup setidaknya Marky bisa menjaga posisi dia dari arah backline untuk ngelepas semua basic attack yang dimiliki sama seorang Marky. Oke, satu hal yang harus dilakukan Finn adalah gimana caranya dia tidak terdeteksi di map. Betul. Dia harus bermain flanking, dia nggak boleh main front to back. Ingat, dia main Kadita. Kalau dia terbuka terus posisinya seperti ini, dia bakal dipoking, dia dipaksa gunain Rough Wave. Dan kalau pertukaran Feather Strike dengan Rough Wave, aku tetap diuntungkan dengan satu buah Rough Wave yang keluar, berarti tandanya Marky dan kawan-kawan lainnya itu free atas ganking yang dilakukan oleh seorang Finn. Masalah posisinya, Finn ini 2 kali ketangkep dengan adanya wall charge yang dikeluarkan oleh seorang Max. Jadi ketika Finn yang ngeluarin Rough Wave, itu udah ditahan duluan dengan wall charge yang dibuka sama seorang Max. Jadi dia nggak punya kesempatan yang besar untuk masuk ke area backline-nya, ngincer ke arah Moreno. Moreno bener-bener jadi free banget untuk melepas Feather Strike dan... Oke, lihat Blazing Duet dikeluarkan, Fear Nocturne, Sakratul Maut, mencoba didapatkan satu buah point kill atas seorang Fear Nocturne, membuka potensial team fight untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya. Lihat Finn, flankingnya udah mulai terlihat. Flanking jauhnya, distraction yang dilakukan Finn dan bahkan terdeteksi oleh seorang Max. Tandanya, informasi yang diberikan akan ada 3 berbanding 4. Lihat Lemon membuka positioning di arah satu buah river. Melihat river yang kosong, dan lihat di sini sebaiknya tim Bigetron Alpha udah standby dengan 5 playernya. Karena kalau tidak, mereka akan tidak menukar apapun dengan satu turret di top lane yang mahal yang coba didapatkan oleh seorang Skylar. Iya, dan kali ini lihat Feather Strike-nya selalu dibuka untuk inisiasi, Ji. Oke, wajah dikeluarkan, Lemon bakal coba di take down, Lemon bakal dilumat, tapi lihat
Finn kali ini gagal untuk melakukan flanking dan harus mundur ke arah belakang. Power of Retribution tetap berada di tangan dari tim Bigetron Alpha. Bahkan mereka memiliki keuntungan dengan adanya 4-5 team fight yang akan coba dilakukan oleh tim RRQ. Mampukah RRQ memaksa ke arah backline dari Bigetron Alpha kali ini? Sakit banget tuh Moreno. Oke, Finn gagal round wave dengan ada satu buah out damage. Dan bersama dengan seorang Alpha di garis depan, mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim RRQ nggak bisa menembus frontliner dari Bigetron Alpha dan bahkan Albert ter-take down. Albert hilang. No power of Retribution. Lord kali ini harusnya di tangan dari tim Bigetron Alpha for sure. Aku merasa RRQ mereka nggak bisa untuk maksain Finn ngebuka mapnya. Finn ini udah nggak bisa jadi orang yang melakukan observasi siapa yang bersembunyi di area reremputan. Karena posisi dari Bigetron Alpha dengan keunggulan sejauh ini di 11 menit game berjalan, ini Bigetron Alpha udah megang hampir seluruh kendali dari mapnya. Di posisi kiri tentunya ada pergerakan dari seorang Max. Lalu dipotong nanti di sebelah kanan tentunya dari seorang Benedetta dengan Firnokir. Jadi bisa dibilang pemain-pemain dari RQ ini gampang banget untuk ke zoning, apalagi Finn yang bahkan dari raw wave dari tadi tuh nggak ada yang on point kena ke arah seorang Moreno. Sama satu hal lagi sih Momochan, mereka kalau mau team fight seperti ini, mereka udah mulai harus siapin diri mereka dengan adanya team fight 5. Lordnya masih bergerak dengan sangat bebas di arah top lane. Bahkan Marky berhasil mendapatkan satu buah turret di arah tengah Momochan. Ya lihat inisiasinya dari Moreno ngebuka aja sebenarnya dengan Feather Ice Track. Karena tugasnya dari Moreno sendiri adalah ngezoning player-player dari RRQ biar nggak bisa nyentuh ke arah seorang Marky di sini. Alright, bakal flicker dari Lemon. Mencoba one by one situation. Marky mencoba ditumpangi. Dilakukan following up. Marky terperangkap dan Marky hilang. Lemon bergerak. Dan bahkan membuat Bigetron Alpha kehilangan Marky. Ada Lemon di sini. Marky jangan lari. Oh my God. Luar biasa permainan yang dilakukan. Cukup benar-benar membuat jantung deg-degan terhadap Bigetron Alpha. Mengejutkan. Dan posisinya dari Lemon ya udah sengaja untuk ngebiarin Lordnya berjalan dulu. Ditahan dengan satu buah minion lane dari RRQ. Karena dia berfokus untuk ngeculik satu pemain atau satu target yang lebih worth it, yaitu Marky. Oke, Ki bakal coba dipoking begitu saja. Mungkin akhirnya mereka menemukan jawaban untuk mendapatkan seorang Marky di posisi yang cukup under. Finn mencoba untuk melewati sungai. Jungle ke jungle. Dan posisinya, untung itu di follow up oleh pemain-pemain dari RRQ. Kalau Lemon maju sendirian ketika ngebuka Primal World-nya dan gak di follow up, mungkin itu akan beda cerita ketika Moreno udah melakukan wings by wings nge-cover ke arah seorang Marky. Apa kata-kataku pertama sebelum game pertama mulai? Follow up apapun yang Lemon lakukan. Sama posisinya kayak Bigetron kan. Yes. Follow up apa yang Ki lakukan. Sama juga satu hal, kalau sekarang Bigetron harus lebih paham. Mulai baca pergerakan Lemon lagi. Iya. Udah mulai coba lihat antisipasi pergerakan apa yang akan Lemon lakukan. Karena Lemon salah satu player yang gak takut untuk 1v3 atau 1v2. Dia tuh selalu berpikir, kalau menurut aku yang dia pikirkan adalah gua satu tukar Marky, gua worth it. Satu tukar dua juga worth it. As long ada barter, kecuali Lemon tidak di barter apapun, mungkin itu akan menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Lihat, bakal ada instant pick off yang gagal dilakukan oleh seorang Vayne nampaknya depan sana. Membuat keuntungan Bigetron Alpha ketika Lord muncul. Lord muncul, Lord sudah di-enhance dan bahkan mereka akan team fight 4 versus 4 Momochan. Iya, karena kedua XP laner mereka bakal berfokus untuk melapikan lane terlebih dahulu di area bawah. Sementara Lordnya harus ditarik ulur dulu sampai Lemon bisa join team fight. Atau mungkin satu pemain dari Bigetron bisa terculik begitu saja, Ji. Oke, tapi bahkan ada one by one situation. Kali ini informasi diberikan. Tidak ada Cloud di arah Lord. Mencoba team fight. Ki mencoba mendistraction. Tapi lihat Deden from Bogor mencoba memberikan sedikit damage magical di arah belakang sana. Ada Federer Strike. Oh, ditutup. Finn gagal. Team fight yang terpecah belah. Kali ini diberikan pada pemain adalah tim RRQ. Bahkan Skylar membuat Firnokir pulang ke arah belakang. Mencoba di take down, tidak berhasil. Max juga diacak-acak. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka kehilangan arah. Mereka gak bisa masuk, mereka bingung. Apa yang harus menjadi tujuan mereka. Dan Max masuk ke kandang sang raja. Wow, itu ditahan sama Lemon dengan sangat amat baik sekali dan berhasil
Lordnya diamankan oleh RRQ. 3 team fight terpecah Momochan. Iya, satu ketika Skylar fokus Cloud. sama Benedetta, Cloud Finocchio. pinnya di atas, Yes. Dan sama satu Albertnya lagi. sama Ki. Yes, betul banget. 3 team fight yang berbeda membuat permainan Bigetron Alpha bingung. Apa yang harus menjadi targetnya? Sedangkan Finocchio nggak bisa numbangin Cloud. Sedangkan Ki nggak punya power. Itu yang- Sedangkan Max butuh retribution karena Lordnya. Pusing 7 keliling mama. Dan akhirnya mereka terpecah belah. Powernya nggak ada. RRQ dengan maksimal mendapatkan satu buah Lordnya. Dan ini dia posisi yang cukup terancam langsung dengan under 3.000 gold atas tim RRQ. Membuat para Bigetron Alpha, mereka harus siap antisipasi dengan tim fight yang akan coba terjadi. Ada base guard depan, Gading Win berhasil menyelamatkannya. Tapi Marky menjadi sosok yang sangat penting. Mereka harus benar-benar menjadi pas pumpkin. Pas pumpkin. Ingat ya, pasukan pengaman Marky. Oke. Tapi ya dengan high ground yang tinggi ya dari Bigetron Alpha, RRQ mereka mungkin udah belajar juga dari game pertama, mereka nggak bisa asal masuk. Apalagi dengan posisi turret base yang masih kebuka dan mereka harus menculik satu. Daunnya connect ke arah seorang Max namun nggak keculik Ji. Waduh, untung Max berasal di Guiding Wind. Kalau enggak itu berbahaya. Dan ini permainan dari tim RRQ. Mereka mulai permainan tempo dengan 4-1. Satu pinnya dibuka dan bahkan kalau misalnya mereka mau bermain 4-1 ya. Yang satunya tuh Albert. Iya. Satunya Albert, 4 stick, satunya Albert. Sedangkan Bigetron Alpha mereka harus stick sama Marky. Ki, Marky. Biarin Max ini jadi tumbal, biarin Finocchio jadi tumbal. Selama Ki, Marky, dan Moreno bersatu, Oh. mereka power. Malah aku mikirnya Skylar yang sendiri. Skylar sendiri itu bisa Iya. di pick off juga soalnya. Jadi Kan mendorong ya. Uh-uh. Kalau mendorong 4-1 sih menurut aku seperti itu enak. soalnya Skylar ini biasanya dia datangnya harusnya di sebagai finisher aja. Yes. Atau eksekutor untuk pemain-pemain dari RRQ. Jadi biar garda depannya ini jangan Vin lagi yang ngebuka. Biar Lemon dan juga Albert yang bekerja karena kita tahu sekarang dengan adanya buff ke arah seorang Edit, ini tentunya damage-nya itu dari 4% maksimum target dari musuhnya, HP musuhnya. Jadi semakin banyak HP dari Bigetron Alpha, ini yang tentunya membuat Lemon udah enak banget sebenarnya dari segi damage-nya. Oke. Tapi lihat kali ini surprise yang mencoba didapatkan menuju ke arah Finocchio ditumbangkan begitu saja. Instant pick off. Tidak ada Finocchio ketika Lord sudah muncul ke lane of dawn. Tidak ada distraction ke arah backline ketika Lord berhasil didapatkan. Itu tandanya tim Bigetron Alpha memiliki kekurangan damage untuk mempertahankan objektif mereka di arah Lord yang berikutnya. Iya, dan Skylar sekarang udah dapetin mungkin bisa dibilang power pick-nya untuk seorang Cloud di menit ke-18 kali ini. Dan ini harusnya Bigetron Alpha mereka nggak boleh maksain untuk melakukan kontes ke arah Lordnya karena semua lininya udah dirapiin sama seorang Finn sama seorang Skylar. Jadi mereka harus benar-benar peka sama lini yang udah diatur sama RRQ dan ya udah lepas aja Lordnya. Lord slain by Samsung kali CS23 Series 5G. Kali ini didapatkan oleh tim RRQ. Tim RRQ tidak boleh menabrak asal-asalan. Ingat, ada wall charge, feather strike, ada satu buah absorb damage Marky yang harus mereka perhitungkan. Karena di sisi sebaliknya, tim RRQ tidak memiliki wall charge berbanding terbalik dengan game sebelumnya. Ada baiknya gimana caranya mereka harus menumbangkan Lemon atau menumbalkan Lemon di depan untuk membuka positioning atas Skylar. Sekarang posisinya Bigetron Alpha mereka udah nggak bisa kayak sendirian. Mungkin dari seorang Finocchio yang nggak bisa asal split push. Karena posisi dari Finn ini bisa di mana aja. Buset dah. Dan kalau sampai keculik lagi ini bakal bahaya. Yang aku suka dari Skylar adalah benar-benar respect dengan damage dari Bigetron Alpha. Tapi Ki hati-hati bisa di pick off dengan ada keberadaan dari Albert yang memiliki sisi cukup banyak dengan Fredrin ya Uji. Masalah utamanya Fredrin memang bebas tapi Feather Strike tidak ada untuk bisa mengcover pergerakan para pemain tim RRQ. Mereka berhasil menumbangkan Barke, instant pick off, Rapwave, tempatkan Albert di depan sana. Skylar masih bergerak dengan bebas, belum ada satu memiliki duetan. Ini bencana! Bigetron Alpha, Watchers yang gak mampu menumbangkan tim RRQ. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memberikan sedikit waktu. Finocchio tertabrak, dapatkan double
kill, looking for triple kill. Para pemain dari tim RRQ, mereka masih dalam posisi yang power. Dan Bigetron Alpha tetap menjadi kelinci percobaan bagi tim RRQ. Masih menjadi kelinci percobaan untuk tim RRQ di season yang ke-11. Dan kekalahan 0-2 terpaksa harus diakui oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. RRQ yang terlihat agak sedikit struggle sebenarnya di awal. Tapi perlahan tapi pasti kali ini Vin udah bisa dapetin temponya, udah bisa dapetin setidaknya satu spot untuk ngecurik pemain-pemain dari Bigetron. Dan dengan adanya disiplin dari seorang Skylar, ini membuat dia nggak gampang untuk di pick off. Dan bahkan Skylar trigger disiplin. Aha. Dia tidak membuka satu buah blazing duet. Ya. Dan satu hal lagi yang cukup lebih menarik. Rainbow tersenyum ketika Bigetron Alpha tumbang. Ini rasanya ya seperti ini. Itu